Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel ini, yaitu di Hobi Pinggiran, yang saat ini ngebahas tentang akuarium laut. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang beda filtrasi antara akuarium laut dengan air tawar ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang jenis-jenis filtrasi di akuarium laut itu sendiri teman-teman ya. Jadi jenis-jenis akuarium laut filtrasinya apa, jadi kita akan ngebahas saat ini. Oke teman-teman, kita akan masuk ke pembahasannya. Jadi sebelum kita masuk ke filtrasi, teman-teman harus tahu dulu jenis biota yang akan teman-teman pelihara nanti di dalam akuarium itu. Jadi pembagian jenis biota di akuarium laut itu terbagi dari 3 jenis teman-teman. Yang pertama adalah fish tank, akuarium ikan, kedua coral tank, akuarium karang, dan ketiga reef tank, akuarium terumbu karang. Nah, apa itu perbedaannya teman-teman? Kalau di fish tank dia terbagi dua lagi teman-teman. Ada yang fish only, hanya ikan, dan fish only with live rock, yaitu ikan dengan terumbu hidup. Terumbu hidup itu apa? Nanti kita akan di pembahasan selanjutnya ya. Apa itu terumbu hidup dan apa itu terumbu mati. Nah, kalau fish only teman-teman, kalau kita main ke tukang akuarium untuk membelikan, di sana ada akuarium, hanya akuarium tanpa pasir, tanpa batu, dan dipajang ikan-ikan. Nah, itu adalah fish only. Jadi teman-teman tinggal bedain aja ikan yang herbivora mana, karnivora mana, omnivora mana. Teman-teman tinggal pisahin aja. Nah, kalau yang dengan live rock, kalau kita di rumah pasti kan teman-teman kan untuk miara, kalau cuman polosan begitu kan kurang menarik. Jadi teman-teman bisa masukin scaping live rock. Nah, kalau teman-teman hanya ikan dengan live rock, teman-teman biar ada yang bergerak dan kayak tumbuhan, teman-teman bisa masukin di sini anemon. Kenapa anemonnya masuk ke ikan bukan ke coral tank, walaupun itu sejenis koral? Jadi anemon itu ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak teman-teman. Dan khusus anemon yang bergerak ini seperti anemon karpet, anemon clown rumahnya Nemo, dan anemon lain-lain yang bentuknya softies. Nah, ini dia bergerak bisa ngeganggu coral tank, jadi nggak cocok nanti ditaruh di coral tank teman-teman ya. Jadi itu bisa ditaruh di fish only with live rock. Oke, selanjutnya yaitu coral tank, akuarium karang. Nah, kalau akuarium karang teman-teman, dia terbagi atas 3 jenis, yaitu bisa LPS doang, SPS doang, atau mix coral. Jadi coral tank ini sama kayak fish only tank ya. Jadi dia hanya buat pajangan teman-teman. Jadi kalau di tukang-tukang akuarium, jadi dia hanya buat pajangan-pajangan gitu teman-teman ya. Atau ya teman-teman kalau suka di rumah tanpa ikan atau ikannya cuma satu, ya nggak apa-apa teman-teman miara dengan sistem coral tank ini teman-teman ya. Jadi coral tank sendiri, LPS itu adalah yang biasanya Lark Polyp scleratina atau kita sebutnya Lark Polyp stuni. Jadi polip yang panjang bentuknya kita bisa lihat dan dia berbatu teman-teman ya. Nah, LPS ini dia terbagi dari 3 golongan lagi teman-teman.
Kalau menurut cahaya, dia ada yang fotosintesis dan non fotosintesis. Kalau tubuh, dia ada yang soft, ada yang hard. Kalau yang arus, dia ada yang rendah, tinggi, dan medium ya. Dan kalau yang untuk tubuh ini ada yang soft, itu artinya ya sejenis-jenis polip teman-teman, kayak polip button, polip bintang, dan polip-polip lain atau seroja yang softis ya teman-teman ya. Jadi dia hanya menempel di batu terumbu ya. Jadi batu itu bukan bagian dari tubuhnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa copot atau bisa potong di batangnya atau di apanya, karena batu itu bukan bagian tubuh dia. Nah, kalau LPS yang hard ini, jadi batu itu menyatu dengan tubuhnya. Jadi teman-teman nggak bisa potong itu batu. Jadi polip itu harus menempel tetap di batunya, karena batu itu adalah bagian tubuhnya gitu. Nah, contoh yang hard itu apa teman-teman? Yaitu sejenis Geniopora, terus karang anemon, dan lain-lain ya. Dan untuk arus, ini yang penting teman-teman. Jadi teman-teman harus pelajari benar arusnya low mana, medium mana, high mana. Jangan yang suka arus low ditempatin di arus high. Kalau teman-teman salah nempatin, ntar dia akan copot dari batunya atau terbang kemana. Kalau beruntung masih numbuh, kalau enggak ya mati. Dan masalah arus, saya masih dalam tahap belajar teman-teman ya. Nanti kalau kita ada tambah-tambahan, kita akan tambahin. Selanjutnya yaitu tentang SPS. Kalau SPS teman-teman nggak ada pembagiannya. Jadi semua SPS tuh sama, butuh cahaya kuat, tubuh keras, dan arus tinggi ya teman-teman ya. Selanjutnya yaitu mix koral. Jadi kalau teman-teman lebih suka digabung, punya dana cukup, ya teman-teman bisa di mix. Kedua yaitu reef tank, yaitu akuarium ekosistem terumbu karang. Nah, kalau untuk reef tank ini teman-teman, kita udah membuat suatu ekosistem ya. Jadi teman-teman bisa milih, yaitu tentang LPS dicampur dengan ikan, atau dengan SPS dicampur dengan ikan, atau mix reef. Jadi LPS, SPS dengan ikan. Nah, kalau untuk mix reef sendiri teman-teman bisa minimal itu 120 cm lah teman-teman ya. Kalau di bawah itu nanti teman-teman akan kesusahan ngatur-ngaturnya. Tapi kalau teman-teman minat dan mau ya terserah teman-teman, itu mah bebas-bebas aja ya. Oke. Sampai di sini kita membahas tentang jenis-jenis biotanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang peralatan dan jenis-jenis filtrasi di akuarium laut. Oke teman-teman, yang pertama berdasarkan yang tadi kita bagi ya, fish tank, coral tank, dan reef tank. Ya, kalau fish tank teman-teman bisa melakukan seperti di air tawar, yaitu kapas, skimmer, dan media bakteri. Itu teman-teman bisa bikin seperti air tawar ya. Seperti air tawar maksudnya apa? Ya teman-teman bisa masukin batu, bisa masukin bioring dan lain-lain ya. Teman-teman sama seperti air tawar. Yang perbedaannya antara yaitu skimmer doang teman-teman dan aerator. Kenapa skimmer di sini diperlukan? Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai skimmer, teman-teman bisa. Cuman filtrasi teman-teman harus 1:1 dengan akuarium teman-teman ya. Jadi media bakterinya itu harus hampir 1:1 dengan main tank Anda.
Jadi nggak bisa dia lebih kecil gitu. Nanti teman-teman akan kerepotan untuk membersihkannya. Jadi kalau untuk akuarium laut lebih bagus kalau teman-teman tanpa skimmer nih bisa, cuman filtrasi harus 1:1 dengan main tank. Jadi misalnya main tanknya 60 kali 30 kali 30, berarti filtrasinya minimal 40 kali 20 kali 20 atau lebih bagus 60 kali 30 30 ya. Oke. Nah, kalau teman-teman pakai skimmer, teman-teman bisa diperkecil karena skimmer itu nanti bisa mengurai amonio dan nitrit ya. Jadi dia bisa mengurai dia protein-protein dari amonia dan nitrit itu. Jadi teman-teman bisa perkecil ukuran media filtrasinya kalau teman-teman pakai skimmer. Jadi seperti pembahasan yang telah lalu, kita kan ngebahas kan musuh ikan yaitu amonia dan nitrit, musuh koral yaitu fosfat dan nitrat. Ya teman-teman ya. Fish tank sudah ya, hampir sama kayak air tawar ya teman-teman. Kedua yaitu coral tank teman-teman. Nah disinilah ada perbedaan antara akuarium laut dan macam-macam ya, dengan akuarium laut sendiri ya. Pertama kalau di coral tank teman-teman bisa pakai kapas atau filter shock. Kedua sama media bakteri. Nah yang ketiga nih teman-teman yaitu pengurai nitrat dan fosfat. Nah inilah yang membedakan teman-teman mau pakai sistem mana nanti teman-teman. Mau natural, mau sistem dosing atau sistem mekanik. Ya. Kalau natural teman-teman bisa pakai refugium. Kalau sistem dosing nanti teman-teman makainya Nopox. Kalau sistem mekanik nanti ada yang namanya biopellet reaktor sama nitrat detonator. Ya. Yaitu pakai sulfur. Nah, kalau teman-teman cuman buat coral tank, skimmer itu tidak diwajibkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai skimmer nggak apa-apa, lebih bagus. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kenapa? Karena coral tuh membuang amonia dan nitritnya tuh sedikit, ya. Sedangkan fosfat sama nitratnya nanti kita bisa kita bisa lah dengan pengurai nitrat dan fosfat ini kita bisa kurangin. Jadi skimmer tidak terlalu diperlukan untuk coral tank ya. Ketiga yaitu untuk reef tank teman-teman. Kalau untuk reef tank berarti teman-teman yaitu harus mengeluarkan menggabungkan antara filter 1 dan filter 2 ya. Terus bagaimana pembahasannya? Kalau sekarang kita pakai sistem natural teman-teman ya. Sistem natural seperti ini teman-teman ya. Nah ini filtrasi saya nih cuman ini yang namanya filtrasi ya, ini ya, filter kapas, skimmer ya, batu-batu kecil, batu. Ini ada ikan ya, saya pindahin dari sebelah ya. Nah ini filtrasi saya teman-teman. Ini buat pengurang amonia dan nitrit ya. Karena saya pakai skimmer jadi kita bisa dikecilin teman-teman ya, cuman segini. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya nggak mau pakai skimmer, teman-teman harus lebarin, luasin, perbanyak media bakterinya lagi teman-teman ya. Media bakteri ini diperbanyak teman-teman kalau nggak pakai skimmer. Nah buat ngurangin nitrat dan fosfat saya pakai refugium ya. Jadi teman-teman ya, jadi banyak para hobis menggabungkan dengan jadi satu teman-teman ya.
Jadi antara skimmer terus refugium di tengah. Nah, kita nggak bikin dia salah sih, cuman ya nanti agak berkurang aja. Karena berkurangnya kenapa teman-teman? Kalau refugium ini digabung langsung satu alur, kemungkinan tank yang di atas ini akan banyak nimbul lumut-lumut setelah berapa lama gitulah. Jadi kalau dipisah kayak begitu, refugium dipisah, kemungkinan nanti lumutnya hanya akan di sini. Jadi kita hanya akan membersihkan di sini aja teman-teman ya. Kita nggak akan membersihkan batu-batu di sini. Batu-batu nggak dibersihkan, paling kita kaca depan sama kaca sini. Dan kalau di sini kita bisa bersihin ya. Kalau batu-batu belakang kita nggak usah bersihin. Kalau ini akuarium kita bersihin. Tapi ini juga dibersihinnya cuma kaca depan doang. Ya, untuk batu-batunya kita nggak bersihin. Jadi ini kaca ini biarin kotor, biar supaya nitrat ini ngumpul sama fosfat ini ngumpul di sini ya. Kalau filtrasi yaitu ini. Ya. Filtrasinya sederhana teman-teman. Teman-teman bisa kalau punya duit budget lebih beli skimmer yang murahan aja nggak apa-apa, sejutaan. Kalau nggak punya budget teman-teman bisa DIY kayak saya gini. Paling habis sekitar 200.000 lah ya, sama pompa ya. 200.000 sama pompa. Selanjutnya ya seperti biasa media bakteri ya. Kalau bagus sih pakai yang bermerek ya teman-teman ya. Kalau nggak punya duit ya seperti saya, jadi budgetnya tipis ya seperti ini aja, budget tipis. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan mempelajari lagi tentang gimana ngebentuk sistem natural itu. Sampai di sini cukup dicukupkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.